Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala kulli ma nawa bihi syekhuna wa ila hadratin nabi. Bisrin nabi bisri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Safar yang banyak mengandung kebaikan. Bulan Safar yang banyak mengandung keberuntungan. Mudah-mudahan Allah taala kabulkan dengan berkat prasangkaan baik kita terhadap ini bulan. Bulan yang mengandung kebaikan, bulan yang banyak mengandung keberuntungan. Jangan lagi kita menyangkakan bulan Safar sebagai bulan bala musibah, sehingga tidak ada orang yang ingin bepergian jauh pada bulan Safar. Silahkan bepergian jauh pada bulan Safar, tetap kita minta keselamatan dan perlindungan di jalan dengan membaca doa perjalanan. Tetap kita pulang menjaga keamanan kita ketika hendak berjalan. Di antaranya jauhkah, parakkah, gunakanlah helm. Kemana-mana pakai helm. Karena bukan hanya itu suruhan daripada babuhan kepolisian, itu pun juga supaya kita aman di jalan. Mau jauh mau parak, tetap syariatnya memakai helm. Nyada orang di lampu merah ditahan polisi. Kenapa? Karena kada helm. Lalu jar polisi ke sebelah situ pas benar di sebarang ada toko orang menjual helm. Kesana aja karena disuruh polisi. Kemudian diambilnya 2 biji. Dari kejauhan, inikah Pak? Ujar nang ambil helm tadi. Ujar Paknya, sip nah. Maksudnya ujar nang ampun toko helm nih. Saya pakai nang membayarnya, itu pang polisi nang memadakan sip tadi. Begitu pulang, sampai bebulik pulang ke polisinya. Kenapa mengambil 2 aja polisi? Gasan ulun sebuting, gasan bidi ulun di rumah sebuting. Sudah hepalah, aja Bapak, jangan lagi lah kada helm. Kena helm terus pai. Imbah itu, ampun tokonya sekalinya membawa nota mendatangi ke polisinya. Kenapa? Ujar Pak Polisi. Ujar nang mengambil helm tadi ini membayarnya pian. Kenapa aku? Maka ajar pian tadi sip Pak. Nah, akhirnya apa kalah polisinya. Polisinya nang membayarkan helmnya. Macam-macam banyak orang mahir. Ada 2 bulan nang kena tilang bertiga berkendaraan. Lalu ujar polisi, kenapa jadi bertiga berkendaraan? Ada boleh nih. Ujar nang kena tilang tadi, ada kau 4 Pak. Saya bertiga. Artinya bertiga aja salah menjadi 4. Ada pulang nang kena tilang, ikam kena tilang jar polisi, mendustai aku. Kendaraan Honda, helmnya helm Yamaha. Nah, ujar nang kena tilang tadi, pian mencatat surat tilang Pak, mendustai ulun 2, berarti pian kena tilang 2. Kenapa jar polisi? Aku 4 juga kena tilang. Tuh baju pian baju polisi, mencatat surat tilang pakai pulpen pilot. Nah, sama-sama tak kalah jadinya. Nah, jadi tetap kita menjaga keamanan kemanapun kita berjalan. Minta kepada Allah perlindungan, diantaranya baca doa perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nang mengadakan pengantenan pada bulan Safar, nah jangan disangkakan jahat juga. Silahkan mengadakan.
Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun menikah dengan istrinya juga pada bulan Safar. Nah, jadi kenapa apa berarti tergantung kita juga yang menjalani. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan berataan. Bahkan di bulan Safar ini adalah milad daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Datuk Kalampayan. Makanya orang-orang yang lahir pada bulan Safar ini berselamatannya biasanya diistilahkan. Nah, Bayun, berselamatan dan lain sebagainya. Karena orang dahulu menyangkakan keberuntungan bagi anak yang dilahirkan pada bulan Safar. Hari Ahad tadi diperingati itu di Marabahan, sekaligus haul Syekh Abdus Somad Marabahan. Nah, jadi milad Datuk Kalampayan bulan Safar, hari kelahiran Sidin, bulan kelahiran Sidin, selajur haul daripada cucu Sidin yang bernama Syekh Abdus Somad bin Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kita baca sedikit riwayat Sidin supaya kita mendapatkan keberkahan dan kau mengambil pelajaran. Syekh Abdus Somad Marabahan ini Sidin dilahirkan di Marabahan. Kemudian semasa kecilnya sudah dididik oleh kuitannya dan pamannya dalam ilmu agama. Nah, ini yang kita ambil pelajaran. Orang Tuhan yang ada di sekitar kita, imma kuitan, wa imma marina, wa imma pakaian, itu adalah menjadi suri tauladan bagi anak-anak yang ada di sekitarnya. Maka kita yang menjadi orang tua ini, contohkanlah kebaikan. Seandainya kita kadang menasihati tapi mencontohkan kebaikan kepada mereka, mereka mencontohnya, mereka mengikutinya, maka kita pun mendapatkan pahalanya. Nah, ini nih. Nang besian anak kandung, pelajari anak imma sembahyang wa imma ibadah nang lainnya. Mau empatinya dapat pahala kuitannya. Nang kada besi anak kandung, cuman beisin anak sambung, tang belaki tang bebini, membawa anak pasangan kita berdahulu, tapi kita belajar, kita ajari ilmu agama, kita ajarinya mengaji, kita pelajarinya sembahyang, maka kuitan sambungnya dapat 2 pahalanya. Nah, jadi kita ini kada hendak menyia-nyiakan lawan anak kandung dan juga anak sambung, karena di situ ada nilai pahala gasan kita. Munya kita kawan mengajari mereka pendidikan agama. Kayak itu juga kada beisian anak kandung, kada beisian anak sambung, bujang sampai ke Tuhan, sampai parak mati bujang aja. Nah, beisian kemanakan, lalu dilajarinya ilmu agama kemanakan tadi, bisa inya mengaji Quran, bisa inya sembahyang, maka marinanya dapat 2 pahalanya. Nah, ini untungnya. Jangan putus asa. Inya hikmah anak itu adalah gasan menambahi pahala kita. Pahala imam mendidik inya masalah ibadah, pahala imam mendidik inya masalah akhlak. Munnya inya beribadah, munnya inya berakhlak. Nah, ini adalah investasi pahala gasan di akhirat. Nang kada biasin anak jangan putus asa, masih ada kemanakan. Nah, masih ada kemanakan. Nang kita ajari mereka ilmu agama, maka pamannya, acilnya dapat 2 pahalanya. Nah, jadi kada bisa kita hatian lagi nang kada manakan, tetap dapat pahala munnya inya melajariakan kemanakan. Begitu juga anak kada bisi, anak kandung, anak sambung kada bisi, kemanakan kada bisi. Anak orang di kampung nang diajarinya inya jadi guru mengaji. Sekali orang mengaji lawan inya memberi 2.000. Sekali mengaji 2.000. Walaupun seadanya diberi orang, tapi melajari mengaji, bisa anak orang tadi mengaji, nah dapat 2 kita pahalanya. Kada bisa melajari mengaji, cuman pedagang aja seorang, anak kandung kada bisi, anak sambung kada bisi, kemanakan kada bisi, murid kada bisi, cuman pedagang beisian duit mau ongkosiakan orang mengaji. Oh, tahu anak si anu tuh nah sekolah pesantren, oh tahu anak si anu tuh nah sekolah TK Quran,
Kita nang mengkosiakannya dapat 2 pahalanya. Nah, jadi kumpulkan pundi-pundi poin-poin pahala untuk kaina kita ambil di akhirat. Jadi jangan berputus asaan munnya kita kada baisian anak. Ini contohnya Syekh Abdul Somad Marabahan. Sidin digaduh oleh Kuitan dan Marina Sidin nang kada baanakan. Menggaduh, melajariakan ilmu agama, akhirnya alim, Kuitan dan Marinya dapat 2 pahalanya. Kemudian setelah itu beliau belajar di dalam pagar. Nah, dalam pagar martabak itu hampir 100%, hampir bang, ada semunyaan bang. Juriat Datuk Kalampayan di dalam pagar itu. Bahkan ulama-ulamanya kada terlihat ia bang kayak ulama. Baju koko betapi bokopiah biasa aja. Dan ahli apa aja biantara masalah kejagawan kah, masalah perlindungan kah, masalah penglaris kah, macam-macam tuh adanya di dalam pagar. Banyak situ guru-gurunya. Di antaranya lagi ada guru Anang Maturidi. Nah itu sidin khusus bari banyu macam-macam tak. Ada lagi guru Padlani. Nah itu khusus gasan memandiin macam-macam tak. Sampai Haji Ciut Binwang di situ juga guru Padlani. Nah guru Tuhan santai aja, baju gamis tangan handap aja, rambut keribo aja, kada potongan tuan guru, tapi doanya mujarab. Nah Juliet Datuk Kalampayan juga tak. Nah jadi banyak di situ Juliet Datuk Kalampayan nang masih mujarab daripada doa-doa daripada mereka di dalam pagar Martapura. Ada lagi nang Mejejuk sudah pada harjo sebelumnya Walimun M. Nah di situ juga tak. Nah banyak lagi guru-guru di sana. Kemudian Ranjang Datuk Kalampayan ada juga di Higa Masjid sana. Kemudian Ceramin Datuk Kalampayan masih ada juga di Higa Masjid di dalam pagar sana. Dan kitab asli Datuk Kalampayan atau Al-Quran tulisan tangan Datuk Kalampayan ada juga di dalam pagar sana. Nah, jadi hampir ulama-ulama Bahari terakhir di dalam pagar. Artinya mereka menuntut ilmu di dalam pagar. Nah, jadi pian punya hendak menyekolahkan anak bingung Darussalam kah di mana? Nah dalam pagar. Nah itu ada tempat ulama Bahari mengaji di sana. Di antaranya Guru Dana, Guru Asmuni lulusan dalam pagar juga. Kemudian lagi setelah dalam pagar beliau mengaji ke Mekah. Bertamu lawan kemanakan namanya Syekh Jamaluddin. 10 tahun mengaji di Mekah. Sekalinya Syekh Abdul Somad ini 1 umat aja 8 tahun aja mengaji di Mekah. Kenapa? Ujar kemanakan sih 1 umatnya pian mengaji? Sekalinya haratan sembahyang, Syekh Abdul Somad jadi imam, imbah mangkat takbir hilang. Hendak salam, mencongol pulang. Lalu diketahuilah oleh Syekh Jamaluddin luar biasa keilmuan daripada Syekh Abdul Somad. Cocok aja 1 umat aja mengaji di Mekah, boleh pulang ke Banua. Kemudian mengajarkan ilmu ke Marabahan. Nah iya sampai sekarang. Pian munnya ke Marabahan itu sampai di sana harus berdirian. Namanya gin Marabahan. Marabahan, ahlan wa sahlan, marhaban tuh lah. Marabahan, nah, kampung Marabahan. Itu banyak ulama di sana. Bahkan Haji Sulaiman Hambe pun dimakamkan di sana, mendekati daripada Syekh Abdul Somad Marabahan. Kemudian nang dihauli hari Ahad ini pulang. Siapa? Guru Syarwani Abdan, Bangil. Nah, rame ini orang ke Bangilan. Nang bakapa, nang pesawat ke sana. Banyak orang Kalimantan nang datangan dari Banjar ke sana. Kenapa awalnya jadi sini hijrah ke Bangil Pasuruan? Jadi waktu itu pemilihan kodi, pemilihan pemimpin di Martapura. Kandidatnya itu 2, Guru Husin Qadri pengarang kitab Senjata Mukmin dan Guru Sarwani Abdan. Sidin kada hendak dipilih jadi kodi, akhirnya buka ke Bangil. Maka terpaksalah dipilih waktu itu Guru Husin Qadri, padahal kada hendak juga. Tapi karena kada ada lagi kandidatnya, maka terpaksalah Sidin nang maju. Dan Sidin takutan juga jadi kodi, tukang patwakan hukum di waktu itu kalau pindah tersalah-salah. Akhirnya saban malam Sidin keliling masjid untuk
pembacaan melajariakan orang kampung ilmu agama. Nang batakun macam-macam ilmu maka dipersilahkan sidin. Nah supaya kada bertanggung jawab lagi di sini aku karena di akhirat di guru Husin Fadli. Akhirnya guru Sarwani Abdan mengolah pondok di sana di Bangil Pasuruan dan dinamailah nama pondoknya Datuk Kalampayan. Dan hampir 100% dua muridnya adalah orang Kalimantan. Ada Jepang, orang Jawa tapi sedikit. Dan banyak orang Kalimantan Selatan. Jadi guru Bangil ini sebelum meninggal sudah tahu. Ujar guru Bangil karena Jaya ikam beparakan lawan saman sedangkan aku menyeromanan di sini. Bulik guru sekumpul sekalinya ada telepon guru Bangil meninggal dan dimakamkan di Pasuruan. Dan pemakaman itu adalah pemakaman para habaib dan saripah. Kadang-kadang orang awam tapi berkat sidin cinta lawan habaib lawan saripah. Akhirnya waktu hidup cinta, waktu meninggal dikumpulkan bersama mereka. Nah ini ulama-ulama kita bahari bakaramat dicintai oleh Nabi Muhammad berkat cintanya mereka dengan zuriat Nabi Muhammad. Zaman sekarang karena ada orang nang bihirian, karena banyak habaib dan saripah dimuliakan, tuan gurunya kada, lalu mengolah fatwa macam-macam. Di Banten, Imat lawan penyanyi dangdut Roma Irama memadahkan zuriat Nabi sudah tepakat, padahal kada. Ujarnya habisan sudah zuriat Nabi ini, ada lagi. Kenapa jadi demikian? Dahulu Imat itunya mengaku Habib dua, tapi dicari-cari silsilahnya kadedah, lalu kada dihormati orang. Lalu karena kada dihormati orang bihiri orang Habib, lalu macam-macam memfitnah babuan Habib. Yang sampai saat ini. Nah jadi kita nang kita nang pecinta, kita nang pengikut abah guru sekumpul nang cinta lawan para habaib, jangan umpat-umpatan pendapat mereka. Tetap kita meyakini daripada pendapat Nabi dan sabda Nabi, ujar Nabi, seluruh zuriat orang awam itu terputus. Kita nih palingan tahu tikas datu aja, sampai ke atasnya lagi kada tahunya. Tapi umumnya zuriat Nabi kada bakalan terputus sampai hari kiamat. Masih ada sampai sekarang, sampai datunya, sampai ke pendatunya, sampai ke 40-nya, sampai kepada Nabi Muhammad. Hafal mereka, ada tulisannya, ada hitam putihnya. Nah itu pun dilindungi oleh babuhan Rabithah Alawiyah, nang tukang catat para zuriat habaib dan syarifah. Nah, jadi tetap aja kita mengikuti daripada jalan guru-guru kita mencintai para habaib dan syarifahnya. Kita jaga jangan umpat-umpatan orang nang iri dengki kepada habaib dan syarifahnya. Kenapa salah satunya jadi iri dengki? Karena orang kita, orang awam ini banyak mencintai habib daripada tuan gurunya. Lalu di situ ada kecemburuan sosial. Nah, jadi kita atur pulang nih supaya nyaman, supaya bagus. Kita orang awam ini hormatilah lawan guru-guru yang ada di kampung halaman kita. Seandainya ada habib di luar saja datang ke kampung kita, kita hormati juga. Kita sampaikan lawan habib tadi, Nabib ini guru kami di kampung halaman kami yang mengajarkan kami alif bata, yang mengajarkan kami ilmu agama, fikih, tauhid dan tasawufnya. Akhirnya habib yang datang tadi kau juga menghormati sini non guru kita. Guru kita pun kau juga menghormati habib yang datang tadi. Akhirnya saling menghormati. Sekarang jadi ada orang behirian karena orang awamnya juga datang habib dari luar sana. Sekalinya guru kampung kita dikepinggirakan, dikeujungakan, kan dihormati lagi, dihawayakan, pada-padanya mengurubuti yang hanya datang tadinya. Seharusnya ulama tetap lawan habaibnya kita menghormati, luar biasa zuriat Nabi, lawan ulamanya, apakah lagi ulama kampung kita tetap juga kita menghormati.
Kalau bisa kita sebutkan non Habib tadi, ini guru kami. Jadi tahu. Makanya ada Habib Segap bin Hasan Baharun sebelum Sidin ceramah di Banjarina, Sidin minta tulisakan lawan ulun. Dan siapa saja murid Sidin yang ada di sana, tolong tulisakan siapa aja ulama yang hadir di sini ke Sidin. Karena waktu Sidin sebelum ceramah, yang terhormat ya Sidin, guru si Anu, guru si Anu, guru si Anu. Akhirnya sama-sama saling menghormati. Habib Juriyat Nabi, ulama pewaris ilmu Nabi. Jadi kedua-duanya ternisbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua-duanya kita hormati, kedua-duanya kita muliakan. Maka kita pun akan dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajar ulama majelis kalau bisa dihadirkan daripada dzurriyyat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis maulid kan kita baca maulid nih, memuji Nabi nih. Nah kalau perlu hadirakan dzurriyyat yang kita puji ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, para habibnya kita hadirkan. Isra Mi'raj menyebutkan sejarah Nabi dinaikkan ke atas langit, kalau bisa dihadirkan juga dzurriyyat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang sini baca doa aja karena terakhir, barang karena sini baca tahlil, barang karena obat maminakan aja karena sini kan bisa berdoa, tetap kita hadirkan daripada dzurriyyat Nabi. Punya acara-acara besar tak, supaya dapat juga pandangan acara kita dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi Syekh Syarwani Abdan Bangil memberikan arahan tadi di Bangil di sini soranganan ikam berdua kena lawan sama, yaitu di sekumpul. Nah di sekumpul itu kan Abah Guru Saman dan Guru Salman Jalil. Nah di situ dimakamkan di sana. Orang banyak kada tahu, dikira Abah Guru sekumpul aja di situ di pemakam, padahal bertiga. Guru Saman Mulia, Guru Salman Jalil, dan Abah Guru kita sekumpul. Dan orang mengira juga Syekh Saman itu yang di sekumpul tuh kah aja. Nah ada yang kada tahu, bojurkah Syekh Saman yang di sekumpul tuh aja. Munnya di sekumpul namanya Guru Saman Mulia. Adapun yang rancak kita baca manakib, kita rajin bahaul, itu Syekh Saman Al-Madani, orang Madinah. Kenapa? Jadi kita baca manakib, kita bahaul, karena itu peguruan Datu Kalampayan. Sewaktu Datu Kalampayan mengaji di kota Mekah, kemudian dilanjutkan ke kota Madinah. Nah itu Syekh Saman Al-Madani. Nah lain pulang tak kurangnya. Nah jadi Guru Saman nih, waktu di Mekah hendak benar mengaji, wadah Syekh Ali Al-Maliki. Ujar Syekh Ali Al-Maliki, kada kawa aku waktunya, kada kawa lagi, sibuk benar sudah. Lalu ujar Syekh Ali Al-Maliki, pakaian Syekh Muhammad bin Alwi bin Ali Al-Maliki, ikam adakah bermimpi lawan seorang tuan guru? Ujar Guru Saman, ada pak. Siapa orangnya? Syekh Saifullah Turki. Nah karena ikam bermimpi Jasidin lawan Syekh Saifullah Turki, mengaji ikam ke sana, samane ke Syekh Saifullah Turki. Nah ini kita ambil pelajaran pulang. Munnya kita tah sawat mimpi tuan guru, munnya tuan gurunya sudah wafat, rancak ini mah hadiah Sidin, munnya ada hajat apa-apa. Tapi munnya Sidin masih hidup, rancak ija mengaji ke Sidin, karena ilmu bakalan tersampaikan ke kita karena kita pernah mimpi Sidin. Berarti kita seruh lawan Sidin. Nah, jadi munnya masih hidup, gurunya tadi datangi untuk mimpian guru. Munnya Sidin sudah wafat, hadiahi, maka akan mendapatkan kita nazroh daripada yang sudah wafat tadi. Nah, jadi apa hajat dikabulkan karena kita sawat mimpi lawan guru yang sudah wafat tadi. Nah, seperti demikian. Kemudian Syekh Syarwani Abdan Bangil memberikan kepada Abah Guru kita amalan. Amalakan, Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufik wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Minta kepada Allah yang pertama taubat. Karena kita ini banyak benar berisian dosa. Dosa di mata keluar rumah sudah melihat 5.000 paha 5.000 dada. Sekalinya tetangga bajual ayam Kentucky,
harganya seraba 5.000. Artinya dosa. Jadi di mata dosa telinga, dosa muntung, dosa hidung, dosa tangan, dosa kaki. Nah, jadi minta ampun atas sekalian dosa, taubat kepada Allah. Wal maghfirah, bah sudah taubat minta ampunan Allah. Yakin kita bahwasanya taubat kita diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, taufik. Taufik itu cuman keinginan mulai rumah hendak ke majelis, keinginan mulai rumah hendak ke masjid, itu hanya taufik. Belum lagi diberikan hidayah, maka minta hidayah. Ya Allah, minta hidayah. Akhirnya diberikan kemampuan dari rumah yang melangkah kaki ke masjid, ke majelis. Nah, itu namanya hidayah. Jadi punya taufik aja cuman niat aja di rumah, tapi garing, tapi uyuh, kada kawa ke masjid, belum diberikan hidayah. Tapi kawa dikarasinya, segaring-garingnya, seuyuh-uyuhnya, tetap aja ke masjid, tetap aja ke majelis. Nah, berarti orang itu diberikan hidayah. Taubah, maghfirah, taufik, hidayah. Wal istiqomah, minta istiqomah beribadah. Karena nangarnya manusia ini imannya bisa turun naik, bisa gawian ibadah aja, karena bisa gawian maksiat aja, bisa ibadah, bisa maksiat, bisa ibadah, bisa maksiat. Nah, berubah-ubah, maka minta kepada Allah Ta'ala istiqomah dalam ibadah. Wa husnul khatimah, dan minta kepada Allah husnul khatimah. Syarat dapat husnul khatimah, husnuzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hambanya Allah. Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hambanya Allah. Sangka baik kepada Allah. Kayak apakah yang Allah takdirkan sangka baik aja. Karena suatu saat bakalan nyaman walaupun sekarang sakit. Kayak apakah takdir dari Allah sangka baiknya? Suatu saat kena sembuh walaupun sekarang sakit. Tetap sangka baik kepada Allah. Kayak apakah musimnya panas kah hujan kah? Tetap sangka baik kepada Allah. Kemudian sangka baik kepada hamba Allah. Nah, kayak apakah kelakuan hamba Allah ini tetap suatu saat ia bakal berubah. Suatu saat sebelum ia meninggal dunia gampang aja bagi Allah Ta'ala merubah. Tapi kada tahu lagi keadaanku. Lalu kita sudah baik ini merasa diri kada baik. Akhirnya apa? Allah Ta'ala ubahkan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi mun yang kita sudah di jalan yang baik lalu merasa baik, pada akhirnya akan diputuskan Allah kebaikan kita nih. Esok harinya timbul berubah menjadi kada baik. Nah, jadi sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Tapi sangka jahatlah kepada diri kita. Kita ini rancak berbuat jahat kepada orang, lalu berusaha hendak berubah berbuat baik kepada orang. Nah, seperti demikian. Sangka baik, mata kita, pendengaran kita, muntung kita baik akan. Mata ini jangan diperlihatkan kepada sesuatu yang kada perlu kita lihat. Ya nang bini-bini wah ini banyak nang sakit hati. Kenapa? Kerancakan belelihat nang kada perlu dilihat. Melihat HP laki lah, macam-macam chat, macam-macam. Nah, lalu pada akhirnya di situ awal mula. Nang kada perlu dilihat, akhirnya besangitan berlaki bini. Nah, jadi walhasil munya kada perlu dilihat, jangan dilihat. Kalau pindah di situ karena awal mula kita sakit hati. Makanya ada artis sebagai sah di sosial media kada pernah jarnya melihat isi HP lakinya. Selama lakinya itu saban hari di rumahnya, saban malam guring di rumahnya. Kemudian pagi, siang, sore inya begawe aja. Nah, kada mungkin jadi selingkuh. Bapakku menyangka jahat suami selingkuh, kada perlu aku menyangka jahat suami selingkuh. Dan kada perlu aku mencek HP suamiku jaranya selama suamiku ada di rumahnya. Nah, jadi dengan sangka baik tadi Allah Ta'ala baikakan suaminya. Dengan sangka jahat kita Allah Ta'ala jahatkan suami kita. Waliyadzubillah. Nah, jadi sangka baik aja. Jangan sampai sangka jahat. Kemudian lagi
Syekh Sarwani Abdan Bangil memberikan amalan kepada guru kita. Hendaklah banyak-banyak minta tolong ya kan Tuhan supaya diberikan kenyamanan beribadah. Apa yang perlu dibaca batuntung sembahyang? Allahumma inni ala dzikrik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu diulang-ulang. Makanya sebelum kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kalau rajin kita baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolong iakan ulun selalu mengingat pian, wa syukrika, dan tolong iakan ulun selalu bersyukur kepada pian, wa husni ibadatik, dan tolongi ulun membagusi ibadah kepada pian. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu dibaca, diulang-ulang paling kada sekali ibadah tuntung sembahyang. Sebelum kita mengucapkan kalimat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jadi minta tolong iakan supaya mengingat Tuhan, ini nang menangkan hati kita, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, ini nang menangkan hati kita, dan minta bagus ibadah, ini nang bakal menolong iakan kita. Nah, 3 buting yang kita minta selalu ingat Allah, minta selalu bersyukur, dan minta supaya bagus ibadah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan ini pun disebut sebagai zikir Sayyidatuna Fatimah, yang mana Sidin baca sebelum guring. Sidin seharian bekerja untuk melayani suaminya, tapi kadang merasa lapar. Ternyata ada obat staminanya. Saban malam sebelum guring Sidin baca. Ujar guru kita, jamunya supaya sehat seharian baharaguan begawian bagi laki maupun binian, hendaklah baca sebelum guring subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar menyempurnakan 34. Namun batu sembahyang kan serabat 33 aja. Tapi supaya menjadi stamina kita seharian untuk esok harinya, itu dibaca 33, tapi Allahu akbarnya 34. Nah, ini biar guru menjadi stamina atau obat kita supaya dimudahkan baharaguan saban hari bekerja karena simuyuhan. Nah, ini amalannya, obat stamina atau jamunya ujar guru kita, tapi melewat bacaan. Sebelum guring baca zikir Sayyidatuna Fatimah, nang kada merasa lelah baharaguan seharian untuk melayani suaminya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Mudahan kita kawam amalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menyambung hadis kita di malam Kamis yang telah lalu. Hadis yang ke-40 diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir zaman aqwamun wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin wa amsaluhum kamtsalid di'adid dawari laisa fi qulubi syai'un minar rahmah safakuna ad-dima la yargabuna 'anil qabih. Selagi akan datang ujar Nabi di akhir zaman kena bermunculan muhanya muha manusia, namun hatinya hati syaitan. Perumpamaan mereka seperti mana serigala buas yang hati mereka tidak memiliki belas kasihan sedikit jua pun. Nang diketujuinya menumpahkan darah, nang digawinya ialah perbuatan buruk. Jika engkau mengikuti mereka, maka mereka akan mendekati engkau. Jika engkau menjauhi mereka, maka mereka akan mengumpat engkau. Jika engkau memberi mereka amanah, maka mereka akan mengkhianati engkau. Anak-anak mereka adalah kerugian, pemuda-pemuda mereka ugal-ugalan, dan para orang-orang tua mereka suka berbuat maksiat. Mereka tidak menyuruh berbuat baik,
dan tidak melarang berbuat jahat. Membanggakan mereka ada suatu kehinaan dan meminta suatu daripada mereka adalah kemiskinan. Hukum di kalangan mereka adalah dianggap bid'ah dan bid'ah di kalangan mereka dianggap sunnah. Sehingga ketika Allah memberikan kuasa kepada orang-orang jahat dari mereka, kemudian orang-orang dari mereka berdoa, maka tidak diterima doanya. Nah, sudah ada di akhir zaman. Muhammad manusia tapi hati-hati syaitan. Tidak lalu rasa kasihan lawan diantaranya pasangan. Ada orang hanyar-hanyar ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Hendaklah bagi seorang suami menjaga tangannya daripada memukul istrinya. Istrinya hendaklah menjaga lisannya daripada menyakiti hati suaminya. Terkadang KDRT itu bukan hanya dilakukan oleh suami, tapi KDRT itu bisa dilakukan oleh istri. Suami ada kekuasaan, mereka KDRT dengan menggunakan tangan. Istri mempunyai kekuasaan, mereka KDRT menyakiti hati dengan lisan. Nah, jadi kedua-duanya yang dijaga. Jadi bakal lahir berdua laki bini itu gara-gara apa? Bisa dasar bujur lakinya nang pemukulan. Bisa dasar bujur gara-gara bininya juga pemuntungan. Macam-macam disambati laki, seluruh kebun binatang disambatinya ke laki. Macam-macam disinggung laki sampai pada akhirnya laki sakit hati. Ya terjadi pukul memukul itu toh. Tapi munnya laki nang beilmu pulang, ini berdiam, kada hendak membalas dengan pukulan. Tapi bini-bini nang kiri kita kada ketujuh didiamakan. Nah, pada akhirnya disitulah awal mula perkelahian. Nah, jadi intinya apa? Banyak mengalah dan banyak ingat akan jasa-jasa pasangan. Lalu kita kada mau marah. Nang bini jasa-jasa laki diingatakan begawi pagi siang sore. Dimarahi, dimuntungi. Nah, bisa-bisa melihati waktunya. Jangan sampai malah hati sakit hati, apalagi sakit hati, memusang baru berkelahi. Bagi laki pulang ingati jasa bini, menggaduh anak, bata tapas, bau basuh. Seandainya gawian bini itu dijulung ke laki, gawiannya berataan, disaya, kenapa? Kada kawa menggawi nang laki. Nah, basuhan, tabengkalai, kada harapan kawa nang laki membasuhi. Munya gawian bini serahkan beratan kepada laki. Nah, jadi ingatakan jasa masing-masing pasangan. Kemudian yang kedua adalah ditahani. Jangan sampai kita marah kepada pasangan kita. Jadi yang pertama tadi hendaklah mengalah, kemudian diam dan ingatakan jasa pasangan, dan diantaranya mempunyai rasa kasih sayang. Ya, mudah-mudahan seberatan rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah baratan. Bahwa anak 3 sudah kada tahu, bahwa anak 5 sudah kada tahu, habis jodohnya bampihan. Bahkan di akhir zaman banyak nang ampihan. Gara-gara apa diantaranya? Perlakuan, perselingkuhan, ekonomi, macam-macam. Ya, mudah-mudahan kita dijagakan beratan daripada itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perumpamaan mereka seperti serigala. Nah, kada bisin hati, anak dibanting, anak dipukuli. Nah, bahkan di TV banyak macam lah, kuitan lah, dipukuli sampai mati. Waliyadzubillah ya Allah. Ini kerja lalu rasa balas kasih di hati mereka. Makanya rancak-rancak melihat wajah kuitan dengan kasih sayang. Ingatakan pengorbanan mereka yang sudah merawat kita semasa kecil kita. Dan ingatakan suatu saat kita bakal menjadi kuitan. Mun yang kita bakti, anak kita kena bakti jual lawan kita. Dan ingatakan kita bakal menjadi mintuha. Mun yang kita baik lawan mintuha. Karena kita pun jadi mintuha, minantu kita baik lawan kita. Nah, jadi kalau kurang siapa aja yang ada di sekitaran kita selalu baik terus.
karena kita bakal menjadi mereka. Nah, bakal menjadi mereka. Kemudian pemuda-pemuda mereka ugal-ugalan. Nah, di akhir zaman bahkan masuk sampai banjir sudah geng motor bakal kalahian. Kenapa? Karena kurang perhatian kuitan dan kurang doa yang dipanjatkan kuitan untuk anaknya. Rasa pasrah sudah kuitan ini, biarin sudah ini. Sudah sanggup lagi. Tuhuk sudah menasihati, biar aja sudah kayak apa lagi. Nah, itu terlalu putus asa kita. Padahal doa kuitan itu sangat mujarab, imma kadawah ini, wa imma kaina, imma kita mati. Nah, tetap dikabulkan Tuhan. Jadi, munnya kita merasa besin anak nang berkelakuan, maka nang kuitan. Jangan sampai kada mendoakan nang baik-baik biasanya. Karena munnya kada baik, waktu hidup kita supak, karena kita kada mendoakan, waktu mati kita pun tetap supan karena bertanggung jawab di akhirat. Nah, jadi daripada supan di dunia, bertanggung jawab di akhirat, lebih baik kita menasihati di dunia. Seandainya kada masih, doakan setiap harinya, pagi, siang, malam, saban kalian bertamuan lawannya, saban kalian berselaman lawan kita, doakan yang baik-baiknya aja. Kemudian lagi Syekh Muslim Al-Abbadani berkata, datang kepada kami Soleh Al-Muri, Abdul Wahid bin Zaid Utbah Al-Gulam, dan Salamatul Aswad. Lalu mereka pergi ke suatu tempat. Pada suatu malam, kusiapkan makanan dan kuundang mereka untuk datang. Ketika mereka datang, kuletakkan makanan di hadapan mereka. Tiba-tiba terdengar suara keras dari tepi tempat itu. Celakalah kalian. Makan dan kelezatan telah melalaikan kalian dari tempat yang kekal, yaitu akhirat. Keduanya tidak berguna. Nah, jadi ada orang yang nongkrong bahari. Nah, orang bahari juga nongkrong santai, menikmati di suatu tempat. Pada akhirnya terdengar dari suara di ujung tempat itu tadi, celaka buhan ikam sudah terlena dengan tempat nang sementara, tapi kada ingat lawan tempat nang selamanya, yaitu negeri akhirat. Pada akhirnya sini seadanya aja dia bersantai di dunia nih, akhirnya mencari tempat yang bakalan menyamankan kainan di negeri akhirat, ialah di majelis ilmu. Nah, jadi bawa anak tuh lagi halus-halusan itu, laginya masih kekanakan ke majelis ilmu, kainan di masa remaja Tuhannya ini sudah bakalan terbiasa karena kuitannya sudah membiasakannya semasa kecilnya ke majelis ilmu. Tapi munnya kita kada pernah membawainya, pada akhirnya bingung hendak mencari tempat nyaman atau tempat yang menenangkan hati. Akhirnya inya ke situ kemari mencari tempat nongkrongan nang melupakan inya dengan Allah, yang melalaikan inya akan negeri akhirat. Nah, jadi ujar Abah Guru, akhir zaman ini Jasiden, jangan tapi banyak berkawan-kawan Jasiden. Tuntung beribadah, tuntung majelis, bulikai sudah Jasiden. Jangan tai banyak omong di sini. Tuntung pembacaan, jangan nongkrong-nongkrong lagi sudah aja sini. Boleh kayak sudah aja sini. Nah, jadi yang kita hindari di akhir zaman ini, yang pertama pergaulan. Yang kedua adalah pemuntungan. Jangan sampai sia-sia dan jangan sampai menjerumuskan kita ke neraka dengan sebab pergaulan dan omongan kita. Jadi jaga pergaulan kita, jaga pergaulan anak kita. Ya nang kuitan Abah Guru tabah hari waktu kekanakan sekolah diantarakan, bulik diantarakan. Kemudian pulang sidin ketika kelihatan oleh kuitan sin bakawan, diselidiki sidin anak siapa nih nang dikawani anak unda nih. Baik kerja kuitannya hanya dikawanakan sidin. Munya kada baik kuitannya keluarganya, kada mau sih mengawanakan. Nah, ini luar biasanya kuitan Abah Guru kita, menjagakan lawan kekanakan agar kainannya gonol, berakhlak bagus. Muntung pulang jagakan anak kita, jangan sembarang bahasa sambat. Nah, hendak memukuli, hendak membunuh orang. Nah, ini hati-hati nih.
Karena melewat muntung badan bisa binasa. Jangan sampai bersambat nang menyakitkan hati orang. Karena dari sebab nang simpel aja di muntung orang bakal lahir. Dan pemakan bolang nih, jagakan kekanakan kita. Banyak kekanakan di akhir-akhir ini nang operasi, nang apalagi macam-macamnya penyakitnya, nang penyakit orang tua sudah dirasakan oleh kekanakan kita. Sekalinya pemakannya SS nang kada tahu apa campurannya, makanan-makanan nang kada tahu apa campurannya. Semakin murah makanan dan minuman tadi, semakin banyak penyakitnya. Nah, jadi hati-hati. Mudah-mudahan Allah terjagakan anak dan juriat kita berataan daripada pergaulan yang kada baik, dan mudah-mudahan Allah terjadikan anak dan juriat kita menjadi anak dan juriat yang baik, dan mudah-mudahan membanggakan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, menyelamatkan kita dunia akhirat, mengumpulkan kita dunia dan akhirat masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa qul niyatin shalihah wa hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya rabbil alamin shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi habil qadril azim wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan shifaan min kulli da'. Allahumma nas'aluka ilman ladunni wa masruban safiyal haniyya wa hawiya quli. Allahumma arzuqna ikhlas bi talabil ilmi fi nasri bi jami'at ta'at wal ibad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أشهد أن